Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusri Hayanti. Terkait pidato Presiden Joko Widodo mengenai penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN 2018 beserta nota keuangannya, DPR RI mendesak pemerintah untuk dapat mengurangi angka kemiskinan dan tingginya kesenjangan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ditemui usai membacakan pandangan fraksi Partai Golkar DPR RI terkait rancangan Undang-Undang APBN 2018 yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam rapat paripurna 16 Agustus 2017 lalu, anggota Komisi 7 DPR RI, Eni Maulani Saragih mengatakan, pemerintah harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi. Eni Maulani mendukung program pemerintah yang secara masif dalam hal pembangunan infrastruktur. Eni berharap pertumbuhan ekonomi nasional dapat terlampaui, terutama yang berkaitan dengan penerimaan negara dari sektor pajak. Kita tahu bahwa selama ini tidak pernah terrealisasi dari penerimaan pajak. Untuk itu kita sampaikan juga bahwa kalau bisa kita akan perbaiki dari sektor pajak, SDM-nya, caranya, mekanismenya dan sebagainya. Sehingga pajak yang selama ini ditargetkan pemerintah itu kalau bisa mendekati realisasi, karena sampai hari ini tidak terrealisasi. Pendapat yang berbeda disampaikan oleh anggota Komisi 8 DPR RI, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Menurut Rahayu, target pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah terlalu optimis dan sangat tidak realistis. Ia mencontohkan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,4%. Sementara hingga pertengahan tahun 2017 saja, pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di angka 5,1%. Selain itu, Rahayu juga mengkritisi makin tingginya utang negara kepada negara pemodal. Rahayu menyayangkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terlalu memfokuskan pada pembangunan infrastruktur. Infrastruktur itu baik jika dengan fokus tertentu. Salah satunya ya tentunya fokus itu harus untuk 40% masyarakat lapisan bawah. Bukan untuk infrastruktur istilahnya untuk big corporations ataupun untuk pergerakan dari perusahaan-perusahaan besar lah yang memiliki lahan-lahan besar. Itu bukan seperti itu. Kita seharusnya betul-betul meningkatkan infrastruktur untuk 40% masyarakat lapisan bawah. Oki Zulindra dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di wilayah Sulawesi Utara. Komisi 3 juga meminta aparat penegak hukum mewaspadai peredaran narkoba dan jaringan terorisme di Sulawesi Utara. Ditemui saat melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, mengatakan tujuan kunjungan Komisi 3 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan hak asasi manusia dengan mendengarkan aspirasi dari para penegak hukum setempat dan mengetahui kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum. Pada kesempatan ini, Beni mengapresiasi kinerja penegak hukum Provinsi Sulawesi Utara dalam menangani tindak pidana korupsi dan pembenahan terhadap institusi hukum yang dinilai semakin membaik. Masalah pemberantasan korupsi juga menjadi masalah yang sangat menarik di Sulawesi Utara ini. Komitmen penegak hukum juga luar biasa. Begitu juga pembenahan ke dalam institusi penegak hukum juga berjalan dengan baik, ya. Beni juga meminta para aparat penegak hukum untuk mewaspadai peredaran narkoba di wilayah Sulawesi Utara seiring berjalannya kebijakan bebas visa. Beni menjelaskan Provinsi Sulawesi Utara merupakan wilayah yang dekat dengan wilayah perbatasan yang kerap dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyelundupkan narkoba dan rentan menjadi jalur masuknya jaringan teroris. Kita minta supaya Kakanwil, Hukum dan HAM dan juga Kapolda dan Kepala BNNP di sini supaya lebih memperhatikan wilayah perbatasan ini. Kadang-kala narkotika masuk ke wilayah ini melalui perbatasan. Begitu juga tindak pidana teroris itu masuk juga ke wilayah ini. Dari Manado, Sulawesi Utara, Temi Riansyah, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah melalui Kementerian ESDM bekerja sama dengan PLN untuk mensukseskan program Papua Terang. Program ini diharapkan dapat mendorong pemerataan distribusi listrik di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat. Ditemui dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Kota Sorong, Papua Barat baru-baru ini, anggota Komisi 7 DPR RI, Peggy Patricia Patipi, mendesak pemerintah merealisasikan program Papua Terang bagi daerah-daerah terpencil di seluruh Papua yang belum teraliri listrik. Peggy berharap program ini dapat segera dirampungkan di tahun 2019 sesuai dengan rencana pemerintah. Peggy berharap melalui program Papua Terang, seluruh masyarakat Papua dapat menikmati penerangan yang merata. Saya berharap program ini betul-betul ditujukan kepada daerah-daerah terpencil yang benar-benar sulit dijangkau oleh PLN. Dengan bantuan dari program Papua Terang ini, daerah-daerah terpencil yang tadinya sulit sekali dijangkau oleh PLN, saya berharap bisa dengan program Papua Terang daerah-daerah terpencil itu bisa mendapat penerangan yang lebih baik. Anggota Komisi 7 DPR RI, Daryatmo Mardianto menganggap program Papua Terang sebagai terobosan pemerintah yang patut diapresiasi dalam upaya memenuhi pasokan listrik dan pemerataan energi di Indonesia Timur. Daryatmo meminta PLN dapat memanfaatkan energi alternatif seperti potensi panas bumi, tenaga matahari, dan sumber daya alam lainnya guna memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah pedalaman Papua yang masih belum tersentuh aliran listrik. Tekad ini untuk menangani Papua dengan cara mengkonsolidasikan seluruh sumber-sumber energi dan kemudian tidak terpaku pada salah satu sumber energi yang selama ini, apakah itu batu bara, kemudian ada gas, ada BBM, maka sumber-sumber lainnya harus didorong, yaitu panas bumi, kemudian sinar matahari, angin, kemudian gelombang laut. Bahwa wilayah Indonesia Timur ini, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara menjadi sebuah tekad kita yang diukur di dalam kuantitatif waktu. Dari Provinsi Papua Barat, Siva Fauzia, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusli Hayanti. Wassalam.